أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتفضل وتحنن على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة المكرمون حبائب الفضلاء، para habaib yang kita cintai, yang kita hormati, wa min afadilihim, terkhusus yang terhormat al-mukarram ad-da'i ilallah al-habib Muhammad As-Segaf hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayati wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah, amin ya rabbal. Dan juga yang kita hormati, kita ta'zimi bersama segenap para tuan guru, para alim ulama, wabil khusus yang terhormat guru kita mukarram wal muhtaram ad-da'i ilallah Kiai Haji Muhammad Syamsuri Arsyad hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayati wa atala Allah umrahu fi sihhatin wa afiyah. Dan juga para pimpinan majlis ta'lim, pimpinan sholawatan, para tutuha, para tokoh masyarakat yang semuanya kita hormati, kita cintai dan kita ta'zimi. Terlebih yang kita hormati bersama Ketua Panitia Penyelenggara Hari Besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, tepatnya dengan 2020, dan malam Sabtu di masjid apa ini? Di Masjid Al-Fadilah. Berikut jajarannya yang mudah-mudahan kita doakan semua jajaran panitia yang bersusah payah untuk memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berjalan pada malam hari ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan apabila mereka punya hutang, mudah-mudahan hutangnya dilunasi oleh Allah. Apabila mereka punya permasalahan, semoga permasalahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang tentunya semua pengorbanan mereka sampai dengan keringat mereka sekalipun akan dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda, insyaallah, amin ya rabbal. Dan juga saya hormati, kita ta'zimi Ketua Takmir Masjid Al-Fadilah. Berikut jajarannya beserta jamaah solat 5 waktunya. Berikut yang saya hormati juga kepada Imam Rawatib Masjid Al-Fadilah, berikut bilalnya, dan juga yang saya hormati segenap para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pemuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Bapak, Ibu serta adik-adik semuanya. Mudah-mudahan pian yang datang ke tempat ini yang bertujuan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga pian selalu diagungkan oleh Allah. Anak pian, cucu pian barataan dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Keluarga pian masing-masing semoga oleh Allah dibalas dengan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang mahaji semoga laki pian barataan tidak kawin lah. Yang pahajinya mudah-mudahan istri-istrinya yang umpat hadir ke majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, buliknya menjadi istri yang saleh, yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah jalla jalaluhu fi'ulah, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama dapat membuktikan kalau kita memang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, dan dibuktikan oleh Allah, kita dipanggil, diundang oleh Allah untuk sama-sama bersolawat kepada Nabi, untuk bersama-sama memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun yang hadir ke Masjid Al-Fadilah yang mulia ini melainkan atas dasar undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, undangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pian ini bukannya tamu panitia, tapi tamunya Rasulullah, tamunya Allah. Dan pian beruntung sekali karena pian berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berada di rumah Allah berarti di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada masalah. Harus yakin itu, kalau sudah berada di bawah naungan rumah Allah, kemudian acaranya peringatan Maulid Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pian berataan pasti akan dimuliakan oleh Allah, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Disambut dengan ampunan Allah. Jadi pian bulik yakin, bukan hanya bawa nasi kotak, tapi pian bulik itu bawa bawa ampunan Allah. Dosa pian insyaallah habis, tidak ada yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang kedua, insyaallah pian bulik dari tempat ini, hajat pian insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dan disampaikan, ya, disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti berkaitan dengan hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, supaya kita yakin seperti yang saya sampaikan, kalau kita berada di rumah Allah, terlebih untuk memperingati hari kelahirannya Rasulullah, di bawah naungannya Allah, di bawah tanggung jawabnya Allah, di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah akan membinasakan kita. Kata beliau, man azzama man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'allahu anhul bala wal waba wal qahat. Luar biasa ini hikmahnya. Ujar Al-Imam Suyuti, apa aja? Siapa orang yang membaca Maulid Nabi, membaca sejarah kehidupan Nabi, atau kita bagian mendengarkan saja, atau kita bagian hadir saja, kada mendengar di baik ulun ni ngantuk unggut tadi tu yang pian kisahkan, ulun kada tahu bib, kada mendengar, ngantuk ulun bib, tapi hadir di situ, di majelis itu, masya Allah.
maka teumpat juga dapatnya, dapat hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, orang tersebut akan dihindarkan dari segala bala. Amin ya rabbal. Segala jenis bala. Apa itu bala? Bala itu sesuatu yang menimpa seseorang, yang seseorang itu kada katuju, kada menyukainya. Contohnya Bib, contohnya nih, diantaranya musibah. Bala itu kan musibah ya. Pian datang ke sini pakai sendal, kalah pas bulik sendal pian hilang. Maajar sendalku hilang ini. Mana hanyar nukar tadi ini sagad maulid nih, hilang. Ternyata ada orang yang berprinsip khud masofa wadail kadar, tinggalkan nang buruk, ambil nang baik. Ada orang yang berprinsip tinggalkan nang buruk, ambil nang baik. Datang bawa sendal japit, bulik bawa sendal nekermen, sendal banar ya. Pas nang diambilnya itu ya, sendalnya ustad lagi, sendal guru. Waduh, sendal mahaji. Tahu ini sendal mahaji harat ini, diambilnya. Bahjar ini musibah, musibah. Ya kan? Nah, insya Allah ketika kita berkumpul dan di dalam perkumpulan itu mengesahkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, mulai daripada lahirnya sampai dengan wafatnya, terlebih dengan dakwah dan perjuangannya dikisahkan di situ atau dibacakan di situ. Ngerti kada ngerti, paham kada paham, tapi dibacakan seperti Maulid Habsyi itu kan semuanya sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka ujar Imam Suyuti akan diangkat bala dari dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan diangkat juga dari dirinya apa itu al-waba. Wabah itu penyakit. Nah, penyakit yang sedang melanda kita ini, yang sampai ini kita ketakutan terkadang. Ya, penyakit apa itu? Acil corona. Allah, takutan. Nah, ulun gitu sampai bermasker juga. La ilaha illallah, takutan ada acil corona di mana-mana. Corona situ, corona di jalan, di dalam, di luar rumah, corona. Nah, insya Allah harus kita yakin ketika kita berada di rumah Allah, apalagi mengesahkan ya di dalam perkumpulan kita ini sejarah Rasulullah, akan diangkat itu wabah. Penyakit itu akan diangkat, tidak ada di tengah-tengah kita. Jangan takut pian. Makanya ulun di luar tadi pakai masker, begitu masuk ke masjid ulun buka itu maskernya. Beb, ini ulun buka kabib maskernya. Buka aja kan Bapak. Aman insya Allah. Yakin apa yakin? Harus yakin. Ya, Al-Imam Suyuti ini bukan hanya berpender, bukan hanya memberikan pendapat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, selagi mereka di dalam perkumpulannya itu menghadirkan marwahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah, maka niscaya Allah di situ Allah tidak bakalan menurunkan balanya, tidak menurunkan musibahnya, tidak bakalan menurunkan wabaknya terhadap mereka. Dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak setiap hari, terkadang ulun ini menghadiri peringatan maulid ini dari pagi sampai malam itu 4 kali acara, sampai wah ini lebih daripada 20-30 kali acara. Belum suah mendengar ada orang bulik daripada majlis maulid itu terjangkit virus corona, itu belum ada. Nah, ada sehat walafiat anu bibay. Ulun pas tulak nih betuk-betukan bibay. Pas makan nasi kotak dari peringatan maulid, ambeh batuknya bebay. Nah, itu batuk lapar ngarannya. Batuk lapar. La ilaha illallah. Buliknya alhamdulillah sehat bebay. Datang ulun ke majlis maulid itu lama awak bebaynya. Begitu bulik sigarnya dai dapat nasi kotak. Minum gratis sikap di situ, aduh hai. Iya, bulik nah gagah ada sudah. Alhamdulillah, datang lapar boleh kenyang.
Masya Allah, mana nih makanan minuman yang ada di wadah kita di majlis ini, semuanya mengandung barokah, mengandung obat. Jadi pian makan, minum, niatkan obat sagan penyakit yang ada di dalam awak kita. Akur apa akur nih? Siap apa siap? Yakin apa yakin? Ini firman Allah. Kalau masih pian belum yakin juga sudah diberikan firman Allah ini, wah terlalu benar pian nih. Ini bubuhan aminah syukur ini terlalu benar. Kalau sampai kada yakin dengan firman Allah, ganti aja, jangan aminah syukur, aminah kufur. Bujur apa bujur? Iya, harus yakin. Selagi di situ dibacakan sholawat kepada Nabi, dibacakan sejarah Nabi, dihidupkan sunnah Nabi, dan dibacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ujar Allah, tidak bakalan sama sekali aku menurunkan balaknya, wabaknya, musibahnya kepada mereka. Berarti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin yakin? Ayo kita yakinkan dengan sholawat. Ini sholawat yang viral belakangan ini untuk mengusir acil corona. Mahaji siap salawat? Siap salawat apa kada nih? Siap. Mana suaranya? Siap apa siap? Siap apa siap? Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Sekali lagi semuanya kompak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Saya mau nanya jujur, tolong dijawab. Baca sholawat itu enak apa tidak? Hati adem apa tidak? Hati sejuk apa tidak? Alhamdulillah, sejuk hati. Kalau kita sholawat kepada Nabi, obat sholawat itu obat, dawaiha, shifaiha, semuanya obat. Jadi kita niatkan perkumpulan kita di sini untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW jadi obat segala penyakit yang ada pada diri kita. Amin. Insyaallah. Wal qahd, bukan hanya penyakit akan diusir oleh Allah dari perkumpulan maulid itu, melainkan juga ujar beliau Al-Imam Suyuti, wal qahtu, qahd ini kesusahan hilang. Insyaallah. Saya sering memperhatikan pula
Ya, jadi perputaran ekonomi di bulan Maulid ini lebih laju lagi daripada sebelumnya. Allah. Apalagi di Maulid-Maulid, tablik-tablik akbar, peringatan-peringatan Maulid yang gonol-gonol, yang besar-besar. Coba lihat. Ya, luar biasa. Bukan hanya menghidupi hati yang mati, hati yang kaku, hati yang karuh, tapi juga bisa memberikan kebahagiaan orang yang sedang susah. Mereka datang, ada yang berjualan kopiah, kopiahnya lah laris. Mereka ada yang datang berjualan minyak harum, minyak harumnya payung. Mereka ada yang datang hadir bawa jualan, berjualan apa? Gambar-gambar habaib, gambar-gambar tuan guru, habis juga. Masya Allah, terobati. Pas datang keuyuhannya, bawa ini, bawa itu. Pas bulik, nah bekuring, jadi bekepas. Alhamdulillah, berhitung duit, habis. Alhamdulillah kopiahnya, habis gambarnya. Alhamdulillah, ini berkat Rasulullah. Kesulitan-kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu. Karena yang diperingati maulidnya itu maulid siapa? Bukan maulid orang sembarangan. Ini maulid Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul, pimpinan kita barataan, kita umatnya, kita pengikutnya. Alhamdulillah. Beb, ini kan bulan maulid sudah terlewat. Beb, baik. Karena Bapak. Ujar Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Jangankan setahun sekali, pian, sebulan sekali, seminggu sekali, setiap saat kita mengadakan maulid, kita baca maulid, kita takzim kepada Rasulullah, maka itu merupakan suatu kewajiban buat kita. Kenapa? Betapa banyaknya jasa Rasulullah kepada kita. Bujur apa bujur? Kewajiban kita. Sekalipun kita setiap saat mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW tidak terbalas jasanya Rasulullah, tapi paling tidak kita bisa dan mampu membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad yang terlebih dahulu Nabi Muhammad begitu cinta dengan kita semuanya. Alhamdulillah. Ini mana yang cinta kepada Nabi ini? Yang cinta kepada Nabi, coba bisa nggak tangannya diangkat? Ya, diangkat tangannya, diangkat semuanya tangannya. Kalau saya kan buatnya. Ini ibu-ibu nih mah haji nih yang kadang mau mengangkat tangannya, saya doakan suaminya kawin lagi. Takutan, angkat barataannya, jangan diturunkan sampai ketiaknya basah. Ya, siap kita mengucapkan salam kepada Nabi. Siap apa siap? Alhamdulillah. Supaya kenapa? Tersambung, hati kita tersambung dengan Sayyidina Muhammad. Connect hati kita dengan Nabi Muhammad. Ya, dan Nabi Muhammad tahu dengan kita, tahu bukan acil-acil aminah syukur itu tahu. Mana acil-acil yang berisi utang, acil-acil yang ketujuh bermajlisan, ketujuh sholawatan, tahu. Loh, jangan diturunkan dulu tangannya. Siapa yang dulu turunkan? Terus sampai pagi kita ucapkan salam untuk Rasulullah. Siap? Ya, jangan siap-siap kenapa didiaman. Siap itu harus dikorbankan suaranya. Siap berkorban suara, siap? Untuk Nabi Muhammad, siap? Takbir! Sallu ala Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya yang kompak. Ahmad ya Habibi. Diangkat tangannya, digoyang, digoyang. Jangan kalah sama artis. Habibi salam alaika, Habibi anta ji'ta bitauhidi salam
bitamjidi salam alaika jita bitauhidi salam alaika jita bitamjidi salam alaika Ahmad ya habibi salam alaika Ahmad ya habibi semuanya salam habibi salam alaika salam ala ya Rasulullah amnun wa salamun salam alaika ya aunal gharibi salam alaika amnun wa salamun salam alaika Ahmad ya habibi salam alaika Ahmad ya habibi semuanya ya Rasulullah nusalli wa nusallim alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habiballah habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi sallu ala Muhammad. Boleh diturunkan lagi? Belum disuruh, sudah diturunkan. La ilaha illallah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin atau ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang dari orang muslim itu, dari orang yang beriman itu, dia mengucapkan salam kepada aku, melainkan Allah membolehkan ruhku ke dalam jasadku sehingga aku menjawab salamnya orang tersebut. Alhamdulillah. Jadi kita yakin salam kita sampai kepada Rasulullah, yakin apa yakin? Kita yakin enggak salam kita diterima oleh Rasulullah, yakin apa yakin? Kita yakin enggak salam kita dijawab oleh Rasulullah, yakin apa enggak? Yakin. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Nikmat salam kita sampai kepada Rasulullah, solawat kita sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad bukan memperingati kelahirannya orang biasa, tapi orang luar biasa, orang yang luar biasa, yang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, berbeda dengan pada umumnya ibu-ibu melahirkan anaknya. Ya, ada enggak ketika ibu-ibu nih mahaji yang di sini ketika melahirkan anak pian semalam, anak pian itu langsung sujud kepada Allah, ada enggak? Tidak ada. Anak pian sudah ada celaknya, ada enggak? Tidak ada. Anak pian bersih, enggak ada kotoran, ada enggak? Tidak ada. Subhanallah. Rasulullah ketika dilahirkan, ya, karena sallallahu alaihi wasallam hina wulidah, ketika dilahirkan beliau ini sudah makhulan maktu'a surrah Allah sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Ini keistimewaannya Rasulullah. Ketika lahir beliau sujud,
langsung sujud kepada Allah. Begitu beliau lahir ke dunia, begitu lahir beliau bersyukur kepada Allah. Begitu lahir beliau bertasbih kepada Allah. Begitu lahir beliau ini sudah dihiasi oleh Allah, ada celaknya. Kemudian tali ari-arinya sudah terputus, kemudian sudah terkhitan. Begitu istimewanya Sayyiduna Muhammad. Kata Imam Hasanul Basri, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa afdalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an an kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allah. Kata beliau menyampaikan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, sungguh yang lebih indah, yang lebih ganteng, yang lebih gagah belum pernah kedua belah mata ini melihatnya, belum pernah mata ini menyaksikannya. Allah. Dan belum pernah seorang perempuan melahirkan sesempurna Nabi Muhammad, seganteng Nabi Muhammad, seindah Nabi Muhammad. Belum pernah perempuan manapun dan belum pernah mata siapapun untuk melihat dan menyaksikannya. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin, engkau diciptakan wahai Muhammad Rasulullah SAW, mubarra', terlepas, an kulli aib, dari segala kekurangan, dari segala celah. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau diciptakan itu menurut kehendak engkau sendiri. Allahu Akbar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya Allah, ketika lahir Rasulullah SAW, ini alam semesta bercahaya, alam semesta bergembira, alam semesta tersenyum menyambut gembira riang kelahirannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda, ulidal huda, fal kainatu diya'u, wa famuz zaman, wa famuz zaman, tabassumu wa sana'u. Ulidal huda, ulidal huda, fal kainatu diya'u, wa famuz zaman, wa famuz zaman, tabassumu wa sana'u, tabassumu wa sana'u. Allahu Akbar. Tabassum wa sana', tersenyum dan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, bukan hanya alam tapi semua makhluk Allah. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara, wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara, wa amtala'atis samawati anwara, wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Mulai daripada makhluk Allah yang bernama Arsy, sampai dengan kursinya Allah, sampai dengan para malaikatnya Allah, semuanya bergembira menyambut kelahiran Sayyiduna Muhammad. Di alam malaikat sana penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, di dunia penuh dengan cahaya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-akwan, mala al-akwan. Allahu Akbar. Cahayanya Rasulullah ini bukan hanya membacakan sejarah Nabi Muhammad, gembira, himung hati ini, maka sungguh keberuntungan bagi orang tersebut. Abu Lahab itu
Sudah dinas di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Laki bini dua-duanya masuk di dalam api neraka. Tapi ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bermimpi melihat Abu Lahab, ya, maka Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab itu, ya Abu Lahab, ma fa'alallahu bika, apa yang digawe oleh Allah terhadap ikam? Apa jawab Abu Lahab? Yu'adzibuni, Allah menyiksa aku, Allah menyambuk aku pelantara malaikat. Dicambuk itu siapa? Abi Lahab. Disiksa itu Abi Lahab. Dihajar itu Abi Lahab. Allah. Illa fi kulli yaumil itsnin, kecuali ujar Abi Lahab tadi, di setiap hari Senayan. Hari Senayan, hari Senin. Di setiap hari Senin, yukhaffaf 'anil 'adab, diringankan siksaanku di setiap hari Senayan itu, diistirahatkan, mendapatkan apa? Dispensasi. Karena apa setiap hari Senayan itu Abi Lahab? Padahal dia tidak beriman, dia memusuhi Nabi, bininya memusuhi Nabi juga, kada katuju lawan Nabi. Ujar Sidin, hanya satu kali aku ini suah bergembira dengan Muhammad. Seumur hidupnya cuma satu kali, apabila ketika dilahirkannya Nabi Muhammad, aku gembira. Li farhati bi maulidi Muhammad, karena kegembiraan aku ketika dilahirkannya Muhammad, mendapatkan gembira, mendapatkan kabar kebahagiaan ini dari budaknya. Siapa yang bernama budaknya? Suwaibah, orang yang kedua setelah ibunya yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Suwaibah bergegas pagi-pagi berisukan datang ke Abi Lahab, Tuan, Tuan, Aminah Zuhriyah sudah melahirkan anaknya lakian, nama ngarannya Muhammad. Gembira itu Abi Lahab, gembira, himung Abi Lahab, bujur kajar Abi Lahab, bujur Tuan. Mulai beisukan ini dan sampai seterusnya, ikam hurli ajlillah, ikam sudah merdeka karena Allah, bukan lagi budak aku, ikam sudah lepas daripada ikatan budak, menjadi bebas karena aku himung mendengar Muhammad telah lahir, Aminah sudah melahirkan. Masya Allah. Sekali aja pian cilai, sekali Sidin itu bergembira ketika mendengar Nabi Muhammad itu lahir. Di saat disiksa oleh Allah, maka setiap hari Senayan Sidin selamat, dibebaskan dari siksaannya, bahkan mendapatkan minuman gratis, cuman mengucupi jari-jarinya saja. Setiap hari Senayan Sidin mengucupi jari-jarinya, keluar banyu dari jari-jarinya tadi itu, keluar banyu sigar banyu. Kalau minum Sidin, Masya Allah. Setiap hari Senayan kenain bah itu, mulai hari Selasa nah dihantam pula, cambuk pung pung pung. Kena hari Senayan diopkan lagi cambukannya, minum lagi Sidin. Masya Allah. Sekali gembira terhadap lahirnya Rasulullah dalam seumur hidupnya, maka mendapatkan dispensasi dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironisnya, nang kaya apa pian ini bukan orang non muslim, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, pian ini orang Muslim, pengikut Nabi Muhammad, nang cinta lawan Nabi Muhammad, nang katuju lawan Nabi Muhammad, katuju memuji Nabi Muhammad, katuju bersolawat lawan Nabi Muhammad. Kada mungkin pian masuk neraka, insya Allah. Masuk surga pian bertahan. Amin ya Rabbal. Hendak masuk surga pian jil. Tuh ini tuh di belakang tuh, hendak masuk surga nih, hendak benar aja. Tapi ujar Rasulullah, la yadkhulul jannah ajuzah,
yang sudah menjadi nini jadi kada kau masuk surga. Hah? Ujar nini, yang sudah menjadi nini dan kai kada kau masuk surga, kecuali kayak ulun nih masih bujang. Di sini bujang, kalau di rumah lain lagi kisahnya. Allah. Yang masih anom, yang usianya 30 tahun kau masuk surga. Yang usianya sudah 70, 60 tuh kan ada harapan masuk surga itu. Apalagi sudah ompong giginya. Maaf ulun ini bepandir bujuran ini. Hah? Nah, sudah ompong pulang. Kada mendengar telinganya. Kada kau berjalan atau berjalan betongkat tapi kada harapan masuk surga itu. Ujar Nabi, la yadkhulul jannah ajuz wa ajuza. Kada bakalan masuk surga orang yang sudah menjadi kai dan sudah menjadi nini. Nah, terserah pian sudah jadi nini nah kayak apa toh. Nah, jadi yang masuk surga nana kanak-kanak. Beb nang dihigapian guru wala guru. Guru sudah usianya lebih daripada 60 tahun. Tapi jiwanya hanya 20 tahun. Kau bertambah, cuman kada wali. Ayo, apa aja Rasulullah? La yadkhulul jannah ajuz wa ajuzah. Ini kisah bujuran. Di masa Rasulullah, kakawalan salah satu kakawalan Sayyidatuna Aisyah itu ada nang sudah jadi nini, nang sudah tua, biasa berdatang kepada Rasulullah, kepada Sayyidatuna Aisyah berkakawalan aja dengan Sayyidatuna Aisyah. Ujar Rasulullah dengan Sayyidatuna Aisyah, ya Humaira. Nah itu Rasulullah itu kalau menyambat bininya itu ya Humaira. Bahasa kita nih, hei cantik jelita. Nah itu. Nih bagi suami-suami amunnya pian sayang dengan istri itu mulai malam hari ini menyambat ngaran bini itu Humaira. Meskipun sudah nini tetapi ya Humaira. Wahai bini yang cantik jelita, nang putih warna kulitnya kehabang-habangan, masya Allah. Itu kan bib yang warna kulitnya putih, menang warna kulitnya hirang kayak apa? Ya Hajar Aswad. Dikiau Hajar Aswad. Daripada dikiau hirang, ya hirang. Sarik sih. Ya Hajar Aswad. Insyaallah kada sarik toh. Allah. La yadkhulul jannah ajuz wa ajuza. Nangis si nenek kekawalannya Sayyidatuna Aisyah. Diparaki oleh Sayyidatuna Aisyah. Kenapa pian nenek nangis? Kayak apa kena nangis aku? Ujar Rasulullah, aku kena kau masuk surga. Kemudian dipadahkan lagi oleh Rasulullah, sampaikan Aisyah Humaira dengan sidin, nyata ai sekelas nini itu kena kau masuk surga karena di surga kena nini. Alhamdulillah. Jadi kayak apa kami yang sudah jadi nini? Kena dimodifikasi, dibentuk pulang, dibentuk basah, dibulikakan menjadi gadis cantik jelita. Amin. Ini piannya yang sudah keriput-keriput nih, kayak jadi kancang lagi pian. Tapi kayaknya wahinnya, wahinnya nyaman benar jadi gadis pulang. Kayaknya apabila hendak masuk surga, pian dibulikakan, dibulikan basah jadi anom, jadi bujang lagi, kancang lagi pian. Alhamdulillah. Hendak masuk surga, bujur, tapi syaratnya mati dahulu. Siapa yang hendak surga ke surga dahulu, nah ulun doakan malam hari ini. Ini syaratnya hendak masuk surga mati dahulu, kena kawa langsung masuk surga mati dahulu. Hanya masuk surga kaina itu gin. Insyaallah mudah-mudahan biar masuk surga berdatang. Amin. Kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Cinta kepada Nabi Muhammad, katuju lawan Nabi Muhammad. Allah iman kepada Nabi Muhammad, kada mungkin masuk neraka pian. Tapi bib ulunnya katuju bermaksiat lebih baik. Kulir sembahyang di masjid kami lebih baik.
Ya yang penting sembahyang di rumah gin kuler juga, apalagi musim corona ini lebih baik. Kami guring aja, wah ini setahunan ini kan kawan dengan laki lagi lebih baik. Berjarak topang, jangan terlalu pian ya Allah. Si din dan lakiku di ujung sana, aku di ujung sana, kesiannya. Jangan, tetap sembahyang di masjid. Kan tadi tuh orang yang sembahyang di masjid diangkat segala bala dan penyakit dan segala kesulitan. Amun pian hendak hilang kesulitannya, hilang penyakitnya, hendak hilang segala musibahnya, datang ke masjid. Cuman jangan datang ke masjid habis itu guring di masjid, jangan. Artinya datang ke masjid sembahyang berjamaah di masjid. Ujar Rasulullah, yang sembahyang di masjid bermula dari sembahyang maghrib sampai dengan waktu subuh itu fi dhimmatillah. Allah, insya Allah pian jaga sembahyang 5 waktu itu kada bakalan terkena penyakit itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting sembahyangnya dijaga. Ini takut dengan penyakit tapi sembahyang ditinggalkan, nah kayak apa? Nah, bujur datangnya masjidnya Allah itu sembahyang berjamaah di sini. Man shallal maghrib bi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Sampai dengan waktu subuh pian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuhnya sembahyang lagi, maka dijaga oleh Allah sampai dengan waktu maghrib. Duhur asarnya tambah lagi, kalau itu semuanya digawe di masjid Allah. As-salatu ila shalah mukaffiratun lima bainahuma. Antara waktu sembahyang ke waktu berikutnya itu ampunannya Allah. Pian wah ini insya di sembahyang sampai dengan subuh itu dosa pian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari subuh kena pian sembahyang, belum lagi dijamin oleh Allah dijaga dari penyakit. Ya, dosa pian diampuni oleh Allah sampai dengan waktu zuhur. Waktu zuhur sembahyang lagi dijaga oleh Allah dan diampuni dosa pian sampai dengan waktu asar. Seterusnya, jadi pian mulia kada mungkin kalau itu digawe pian masuk neraka itu kada mungkin. Bujur. Nah, makanya jaga masjid nih. Kemakmuran satu rumah, kesuksesan satu daerah, kemakmuran satu wilayah, kampung, kota, gang itu ukurannya adalah masjid. Kalau masjidnya makmur, wah apalagi nih aminah syukur, ini berarti orangnya K7 syukur. K7 syukur terus pokoknya. Alhamdulillah ada musim corona syukur, hilang corona syukur, dapat bini syukur, belum dapat bini syukur, bini seikong syukur, tambah bini jadi 2 ikong syukur. Wah syukur terus ini. Alhamdulillah. Makanya insya Allah masjid ini makmur nih, insya Allah nih. Lihat jamaahnya banyak, berarti sholat subuhnya rame di sini nih. Ya, rame malaikat kah, rame jin kita tahu. Tapi insya Allah lebih baik. Pokoknya berniat lebih baik. Setelah pian ceramah nih, kami esoknya anak sembahyang di masjid aja lebih baik. Ulun sudah tua lebih baik, sudah bau tanah kulit ulun. Ulun anak di dalam masjid aja weh ini. Hendak berparak dengan Allah dalam masjid, sembahyang 5 waktu dengan Pak Ustaz, dengan imam. Ulun weh ini hendak itu aja lebih baik. Alhamdulillah, itu yang dimaksud. Mudah-mudahan pian biasanya para bebinian tuh acil-acil tuh yang hebat-hebat tuh menghibaki masjid, menghibaki majlis taklim tuh para bubuhan acil-acil tuh kan. Sampai kena di sorga yang menghibaki sorga itu para bebinian. Amin ya rabbal alamin. Lakian itu sedikit di dalam surga. Buktinya saikong lakian itu bininya 70. saikong lakian bininya minimal 70. Ini ay. Allah, makanya kita yakin di dalam surga itu dihibaki oleh para bebinian. Maka pian ini kalau muhanya muha surga pada ta'amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kapina muha koleran juga di masjid. Allah. Tapi insya Allah mulai esok bibai ulun semangat bibai ke masjid bibai. Ulun jatuh cinta dengan Rasulullah bibai dah. Insya Allah kita hibaki masjid ini. Insya Allah makmur, daerah kita makmur, penyakit hilang, wabah hilang, musibah hilang, rezeki berdatangan. Amin. Itu tolak ukurnya di masjid. Ini minta rezeki kepada Allah tapi masjid ditinggalkan, sembahyang kada pati digawe. Nah ini rezeki tambah buka.
Kalau kita buka dari masjid tapi kita berparak dengan masjid, insya Allah